Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKM dimanapun pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menetapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2 telah hadir bagi kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merespon potong dan salam dan kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengan doaku.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada minggu hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah pelihara kehidupan kami sepanjang malam tadi, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dalam keadaan selamat. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami telah memohon kepada Tuhan. Ada banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang satu minggu yang telah kami lewati, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang tidak menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus meminta pengampunan yang datang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini pula Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan dan roh anugerahkan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini rindu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah peribadatan kami pada saat ini. Dan kami juga teringat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini. Biarlah Tuhan campur tangan. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kebenaran firman akan dibentangkan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga apa yang disampaikan tidak menjadi sia-sia bagi kami yang mendengarkannya. Arahkan hati dan pemikiran kami Bapa, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan yang hidup. Pada saat ini Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah doa dan permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama diambil dari Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka berilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal yang ketiga ayat 15a. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merespon pembacaan Alkitab tadi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabda Abadi. Sabdamu
Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi bagaimana kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dan makanan yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Melewati kebenaran firman, kami akan boleh dituntun dan dikuatkan, dan melewati kebenaran firman, kami akan dapat tahu akan jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Jika hamba memberitakan firman-Mu, itu bukan karena hamba-Mu lebih kuat atau lebih pandai, tetapi karena Tuhan yang memakai hamba menjadi pelayan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi bibir mulut hamba, membimbing hamba-Mu dalam setiap pemberitaan firman. Bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan akan firman-Mu, yang pada saat ini Tuhan melakukan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing, kiranya kuasa Tuhan berkarya dan bekerja dalam setiap pribadi keluarga jemaat Tuhan, agar melewati pemberitaan firman-Mu, jemaat Tuhan akan senantiasa boleh dikuatkan, akan senantiasa memperoleh pengertian akan setiap maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini berbunyi demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahulukan. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripada tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosien dan akan dekat kepada engkau serta anak dan cucu, kambing domba dan lembu sapi,
bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya Leah Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada batu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membaca cerita tentang Yusuf ini di dalam kitab Kejadian, mulai dari pasalnya yang ke-37 hingga dengan pasalnya yang ke-50 ini. Dan pada hari ini jemaat pasal yang ke-50 yang kita baca bersama-sama ini adalah puncak dari cerita Yusuf. Kita semua mengetahui bagaimana perjalanan daripada Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yusuf memiliki suatu keistimewaan yang luar biasa. Dan keistimewaan Yusuf inilah jemaat Tuhan yang membuat ada rasa iri di dalam hati saudara-saudara. Mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Yusuf. Dan berbagai upaya telah mereka lakukan. Hingga pada akhirnya Yusuf mereka jual kepada seorang saudagar Midian dengan harga 20 shikal. Nah, saudara-saudara, perjalanan Yusuf yang penuh dengan liku-liku bukanlah untuk membuat ia menjadi suatu pribadi yang lemah, tetapi dia menjadi suatu pribadi yang tetap kuat serta menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Jalanan yang penuh dengan pergumulan, dengan persyaratan, bahkan sampai ia dipenjara. Namun pada akhirnya saudara-saudara, ia bisa masuk dalam lingkungan kerajaan Firaun dan menjadi orang kepercayaan daripada Firaun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perjumpaan Yusuf dalam pembacaan kita
posisi seperti Yusuf ini terjadi pada diri kita, tentu ada kecenderungan dalam diri kita juga untuk membalas rasa sakit hati kita. Ada satu kecenderungan dalam diri kita untuk balas dendam terhadap perbuatan saudara-saudara ataupun orang lain. Suatu jiwa yang luar biasa terlihat dari Yusuf. Ia tidak dendam, sebaliknya Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk mengingat dan melihat bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupan saudara-saudaranya, menjadi suatu kehidupan yang akan terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan kehendak Allah. Yusuf meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan adalah kehendak Allah, di mana Allah memakainya untuk bisa memelihara kehidupan saudara-saudaranya nanti. Di saat krisis terjadi, Yusuf menjadi pemelihara kehidupan keluarganya. Ketakutan, amarah berubah menjadi sukacita dan kebahagiaan atas perjumpaan Yusuf dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang kita bisa lihat dari cerita atau kesaksian Alkitab? Kisah tentang Yusuf, saudara-saudara, memperlihatkan juga kepada kita bahwa faktanya di dalam persekutuan gereja Tuhan itu tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan dengan krisis. Ada suatu kesalahpahaman bisa terjadi dalam suatu persekutuan. Ada perselisihan dalam suatu persekutuan. Ada suatu ketegangan terjadi dalam persekutuan. Karena fakta itu sudah terjadi sejak dan ada juga mulai dari kisah Yusuf. Saudara-saudara, siapapun kita, tanpa kita memandang bahwa posisi saya ini adalah posisi yang benar, maka adalah sangat baik sekali dan bijaksana sekali bagaimana kita pun mau untuk mewujudkan persaudaraan yang mengatasi berbagai pergumulan dalam kehidupan bersama. Memang pergumulan pertama itu kita lihat dalam cerita ini adalah dalam keluarga. Satu kebijaksanaan yang bisa kita lihat bagaimana akhirnya Yusuf dalam pembacaan kita ini, ia meminta kepada orang lain untuk pergi meninggalkan ruangan. Ia tidak ingin agar orang banyak mendengarkan percakapan Yusuf dan juga saudara-saudara. Hal ini mengajarkan kepada kita bersama sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa masalah yang terjadi di dalam persekutuan kita hendaknya diselesaikan dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Masalah yang ada di dalam keluarga kita harus kita selesaikan dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Jangan persoalan yang ada di dalam persekutuan, jangan ada persoalan yang
pergumulan pada saat keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia pada saat melewati berita firman Tuhan saat melewati cerita tentang Yusuf saat mengajarkan kepada kita semua bahwa bagaimanapun keadaan dan situasi dunia, Allah tetap senantiasa bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, melewati kebenaran firman-Mu ada suatu pembelajaran yang diberikan kepada kami saat ini. Keteguhan daripada Yusuf, kesabaran dalam ia menghadapi perjalanan kehidupan, serta keyakinannya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya, bahwa di dalam setiap lika-liku perjalanan hidup Yusuf, Engkau berkarya mempersiapkan diri untuk bisa menolong akan saudara-saudaranya. Melewati cerita Yusuf ini, Tuhan juga mengajarkan kepada kami bagaimana seharusnya kami memiliki hati dan perasaan di saat kami dikecewakan. Ada suatu kasih dalam diri Yusuf, ada suatu kerendahan hati yang dimiliki oleh Yusuf. Semuanya telah terproses dengan baik karena Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Semuanya ini menjadi teladan bagi kami sebagai gereja yang bagaimana pada saat ini faktanya bahwa gereja-gereja Tuhan juga mengalami berbagai krisis persoalan hidup. Ada pertikaian, ada permasalahan yang terjadi di dalam persekutuan. Demikian juga di dalam setiap rumah tangga gereja Tuhan. Bapak yang dalam surga, berkaca atas firman-Mu hari ini, bagaimana Engkau menghendaki supaya kami memandang kasih karunia-Mu, bahwa setiap persoalan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menjadikan kami sebagai umat yang setia di hadapan Tuhan, menghadapi masa-masa yang menyulitkan saat ini. Biarlah kami Tuhan memandang bahwa Engkau senantiasa memproses akan kehidupan kami gereja Tuhan, umat Tuhan. Sehingga dengan demikian kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh penghiburan di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami. Berkatilah setiap gereja-gereja yang ada, dimanapun pada saat ini gereja berada dan ditempatkan, yang masih melakukan pelayanan-pelayanan dan ibadah-ibadah secara mandiri. Kami percaya bahwa dimanapun gereja Tuhan berada dan ditempatkan, Engkau ada. Bahkan di saat-saat gereja Tuhan mengalami akan masa-masa pandemi COVID-19 ini, gereja Tuhan tetap boleh dimampukan untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan bagi setiap hamba-hamba. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang harus dilakukan oleh hamba
percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Bagi setiap keluarga Kristen, setiap ibu bapak, anak-anak, biarlah Tuhan menjadi suatu kesempatan bagi mereka untuk melakukan suatu persekutuan yang hidup dalam gereja kecil, yaitu keluarga masing-masing. Sehingga bolehlah senantiasa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati dan menolong setiap orang menderita. Pemulihan terjadi atas setiap orang yang sakit. Engkau menolong dan menghibur setiap orang-orang menderita berduka cita. Engkau mendampingi setiap ibu janda, bapak-bapak muda, anak-anak yatim dan piatu. Engkau memberkati akan pemerintahan bangsa dan negara kami, agar supaya Tuhan memberikan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran sampai tingkat yang paling rendah, mengaruniakan kepada mereka akan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat senantiasa dimampukan memimpin negara ini dan memimpin bangsa ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Bahkan menghadapi perayaan hari ulang tahun negara kami Republik Indonesia di tengah-tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan Engkau senantiasa berkarya di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bangsa yang tetap senantiasa dimampukan untuk bersyukur dan tidak kehilangan pengharapan, agar supaya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa ini dan juga bangsa-bangsa dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar supaya Tuhan yang memimpin dan memelihara akan kehidupan kami. Ampunkan setiap kesalahan dan dosa kami, agar supaya kami layak hidup di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami minta di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adalah saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Namun sebelumnya dengarkan firman Tuhan tentang persembahan. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Bapak Ibu, sebelum persembahan diedarkan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan usaha dan pelayanan. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 43, Pujian Berkat dan Perjuangan.
Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baiklah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah Minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.